Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone, di mana sobat berkisah dapat menyimak kisah-kisah horor dan misteri. Nah, sudah lama kita nggak menyapa sobat berkisah ini, Kang Surya. Bagaimana kabarnya? Ya, kabar baik dan aktivitasnya masih tetap sebenarnya berburu kisah. Kalau Pak Cek gimana kabarnya? Sama, Kang. Cuman kita baru kali ini punya kesempatan lagi untuk bareng-bareng di sini ya. Betul. Sebenarnya kita juga sudah kangen dengan sobat pemburu kisah dan banyak sekali komenan yang mungkin kita nggak sempat membalas ya, Kang. Betul. Ya. Karena memang kita ada kesibukan masing-masing Pak Cek ya. Iya. Jadi banyak sekali sobat pemburu kisah yang komen di YouTube kita dan seolah-olah menantikan kemunculan kita kembali dengan kisah-kisah kita, hingga akhirnya pada hari inilah kita berkesempatan untuk ya istilahnya berbagi kisah lagi ya. Kebetulan waktu ini malam ini kita bisa kumpul bersama dan itu merupakan suatu kesempatan untuk ya itulah berbagi cerita lagi dengan para sobat pemburu kisah. Iya. Dan kita juga mohon maaf karena belakangan ini kita kurang aktif ya, Kang ya. Iya. Tapi insya Allah kita ke depan akan sering berbagi lagi dan kita mohon doa restunya supaya kita bisa kembali hadir dengan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Betul. Oke, Kang Surya, ngomong-ngomong untuk malam hari ini kisah apa ini yang akan dikisahkan untuk sobat pemburu kisah? Ya, ini suatu kisah yang cukup ya istimewa sebenarnya Pak Jack. Jadi tentang pesugihan. Tapi kalau selama ini kan orang beranggapan pesugihan itu kan istilahnya untuk memperkaya usahanya. Tapi kalau ini pesugihan untuk ya menonaktifkan usaha orang lain. Ini sesuatu yang menurut saya cukup aneh dan unik ini Pak Jack. Iya. Ini kisah terjadi di tahun berapa, Kang? Ini terjadi di tahun 2022. Barusan aja. Barusan saja, dan kebetulan ini di Kota Probolinggo dari Mas Anwar. Jadi dia ini bercerita tentang ya dia punya tempat usaha yang memang merasa ada keengganan untuk melanjutkan usahanya kembali, Pak Jack. Ya, ini cukup menarik. Ini. Menarik. Ya. Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya. Jadi Mas Anwar ini waktu itu dikontak oleh pamannya karena pamannya ini punya toko Pak Jack di Kota Probolinggo ya. Toko itu sebenarnya letaknya cukup strategis di area pusat kota. Jadi Mas Anwar ini ya sebelumnya dia sempat bercerita ya, tokonya paman saya ini di pusat kota, cuman ya saya tidak perlu menyebutkan tempatnya karena khawatir ya ada pihak-pihak yang kurang berkenan Pak Jack. Jadi Mas Anwar ini dikontak oleh pamannya. Toko pamannya ini sebenarnya mau dibuka usaha, tapi selalu tidak jalan-jalan Pak Jack. Hingga akhirnya cukup lama toko itu hanya tutup saja. Di dalamnya itu sebenarnya sudah ada usaha, tapi karena entah ada keengganan dari pamannya ini untuk buka, akhirnya toko itu ya terus-menerus itu tutup. Jadi seolah-olah menjadi tempat yang terbengkalai, toko yang terbengkalai. Padahal menurut Mas Anwar, tempatnya itu ya cukup strategis di pusat kota, dekat jalan, terus di sekelilingnya juga banyak tempat usaha lain, kemudian juga orang mengaksesnya itu mudah. Istilahnya kalau diberi papan iklan atau banner atau apa itu sangat menjual sekali Pak Jack. Ya kendalanya mungkin orang-orang bilang sederhana, karena toko sampean itu tidak ada tempat parkirnya, alasannya gitu. Padahal ya tempat parkir itu kalau memang katanya Mas Anwar usaha dibuka apapun, kalau memang usahanya sesuai, customer ada, ya tempat parkir itu pasti akan terjawab solusinya. Tapi entah kenapa pamannya ini sudah seolah-olah putus asa Pak Jack. Hingga akhirnya Mas Anwar itu coba datang ke tempatnya. Ya, tokonya sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar, hanya seukuran 5 meter, ke belakangnya itu cukup lumayan lah sampai 15 meteran, dan itu seperti ruko bentuknya Pak Jack. Nah, cuman Mas Anwar ini merasa di sekelilingnya itu toko-toko buka semua, hanya tempat pamannya ini saja yang seolah-olah mati. Bahkan sudah
dicat baru, terus apa pintunya itu pintu apa rolling door harmonikanya itu katanya juga sudah dicat, kemudian di model seperti apapun juga, paving depannya diperbaiki, tapi tetap saja sepi. Usaha apapun pamannya itu sudah mulai buka bermacam-macam usaha, juga tidak bisa optimal. Karena ya itu tadi, apa penyebabnya gitu. Sampai akhirnya Mas Anwar ini berpikir, apakah memang ada hal lain katanya yang merasa membuat toko tempat paman saya ini nggak bisa aktif, tidak bisa menghasilkan sesuatu, hingga akhirnya diminta pamannya supaya Mas Anwar yang mengelola. Istilahnya ya sudah, kamu kelola, kamu ambil aja, kalau bisa menghasilkan ya, kalau ada hasilnya ya enggak apa-apa, nanti istilahnya pamannya juga mendapat bagian, tapi kalau tidak, memang tidak bisa jalan, tidak menghasilkan, ya sudah atur aja, entah mungkin tempatmu itu dipakai jualan apa pulsa, jualan apa saja lah, karena pamannya ini kan termasuk generasi lama Pak Jack. Jadi ya harapannya itu jualan-jualan yang sederhana saja. Karena Mas Anwar berpikir lah, sebenarnya kalau di sekeliling ini bisa untuk istilahnya mungkin dibuka untuk kafe atau apa kan juga bisa, karena memang tidak ada ketentuan di situ harus jualan apa gitu. Sampai akhirnya Mas Anwar ini memeriksa tempat itu. Awalnya dia ya menemukan suatu hal yang sederhana Pak Jack, tidak ada masalah apa-apa. Tapi ketika Mas Anwar mau survei, dia mengajak temannya, kebetulan waktu itu datangnya kemalaman. Mas Anwar baru menyadari, ternyata area itu Pak Jack, kalau malam hari, jadi toko-toko sudah mulai tutup, kira-kira jam 8, itu di depannya itu mulai banyak orang jualan makanan. Jadi macam-macam, ada jual ya istilahnya nasi goreng, jual sate, jual ya macam-macam seperti itulah katanya, jual apa itu lalapan dan lain sebagainya. Itu memanfaatkan trotoar di depan itu. Akhirnya Mas Anwar merasa, oh apa mungkin karena malam hari dipakai jualan seperti ini, jadi esok paginya itu tempat ini jadi nggak hidup. Tapi hal itu terpatahkan karena esok harinya Mas Anwar survei sambil ngecek listriknya juga, toko-toko sekitarnya masih buka, hanya di tempat pamannya saja itu yang memang nggak, memang istilahnya ya suasananya itu agak berbeda katanya Mas Anwar. Akhirnya Mas Anwar ini ada penawaran dari salah satu temannya, apa boleh aku aja yang menyewa tempat pamanmu, minimal kalau istilahnya nggak harus jualan di situ, aku bisa naruh display barang-barangku, nanti aku olah dalamnya seperti apa, yang penting aku bisa bikin usaha di tempatmu. Oh ya sudah, ayo kita lihat kapan, ya sekarang aja mumpung aku baru pulang kerja, kata temannya. Akhirnya malam itu juga Mas Anwar ngajak temannya ke tempat toko pamannya, dan ketika sampai di sana ya mereka istilahnya mau masuk toko malam hari juga agak bingung Pak Ceng ya, karena apa? Karena di depan itu orang jualan makanan. Jadi Mas Anwar katanya nggak perlu cerita, ini tadi menyampaikan, saya nggak perlu cerita yang jual makanan di depan toko saya itu, toko paman saya itu apa, nanti khawatir istilahnya menyinggung pihak tertentu. Yang penting infonya Mas Anwar, di depannya itu memang ada orang jualan makanan dari berbagai macam seperti yang diceritakan tadi, salah satunya katanya Pak Cek. Sampai akhirnya ya kembali ke cerita tadi, temannya Mas Anwar sama dia datang ke sana, mengecek ke tokonya, yang melewati orang jualan itu tadi yang malam itu ramai banget, banyak orang makan di situ, banyak orang beli di situ. Mereka permisi Pak, saya mau ngecek ke dalam. Oh ya, ya masnya yang punya toko, iya saya ponakannya gitu. Oh ya silakan. Ngecek ke dalam toko, menunjukkan suasana di dalam, kondisinya seperti apa. Anehnya temannya Mas Anwar ini sama sekali tidak tertarik untuk melihat toko itu Pak Jack. Dia itu hanya diam di depan, nggak mau masuk. Sampai akhirnya Mas Anwar manggil, ayo ini lihat ke dalam. Ya sebentar katanya gitu. Sampai akhirnya cukup lama temannya nggak masuk, dia malah merokok di depan tokonya Mas Anwar, di tempat area orang makan di orang jualan makanan itu katanya. Sampai akhirnya satu rokoknya habis, satu batang rokok habis, baru temannya itu masuk. Sampai di dalam temannya cuma bilang sederhana, ya pantas saja pamanmu itu nggak bisa laku jualan di sini. Loh, emang kenapa? Ya sudah, nanti tak ceritain, besok siang jam istirahat kerja, aku sama kamu datang ke sini. Kamu besok siang kalau bisa habis zuhur langsung ke sini sama aku. Aku tak jam istirahat itu aku tak keluar dari kantor, tak mampir ke sini. Sampai temannya seperti itu. Emang ada apa? Enggak apa-apa, besok aja ceritanya gitu.
Sampai akhirnya Mas Anwar juga kebingungan, emang temannya ini bisa merasakan apa, bisa melihat apa, karena memang temannya Mas Anwar ini juga termasuk orang yang punya ya mungkin istilahnya pemahaman lah Pak Jack, mungkin indera keenam atau apa. Jadi Mas Anwar percaya saja sama temannya. Hingga akhirnya siang hari besoknya temannya itu datang, Mas Anwar datang juga sambil bawa kunci. Loh, ngapain? Kata temannya. Katanya kamu datang siang-siang mau masuk. Ini tak bukakan kunci pintunya ruko. Nggak perlu, aku nggak perlu sampai masuk. Sekarang kita di depan sini aja. Lah terus ngapain? Bantu aku nyari sesuatu. Sesuatu kayak gimana? Pokoknya aku carikan sesuatu yang bentuknya seperti paku, tapi dia itu tidak untuk apa-apa. Loh, maksudnya gimana? Nah ini kan ada paku, istilahnya ditancapkan di paving, di trotoar, sama ditancapkan di beberapa sudut. Ini kan ada fungsinya, istilahnya sebagai untuk narik talinya kainnya orang jualan itu Pak Jack. Tapi aku carikan paku yang nggak ada bentuknya seperti ini. Nah terus gimana? Ya sudah, kita cari. Akhirnya sepanjang siang itu sampai hampir 1 jam, Mas Anwar dan temannya itu cuma keliling, hanya ngeliatin paving di halaman depannya rukonya pamannya itu Pak Jack. Sampai akhirnya temannya Mas Anwar itu kayak ya sambil merokok gitu, kayak diem gitu aja. Mas Anwar diem aja, wah ini temennya pasti kayak ya istilahnya mendeteksi dengan energi metafisik mungkin kayaknya gitu. Sampai akhirnya dia bilang, oh ya sudah, ini tempatnya air meteran di mana? Lah itu di pojokan. Akhirnya temannya ke situ, pavingnya dibongkari semua Pak Jack, sebagian dicongkel. Akhirnya nemu kayak sebatang paku, tapi dia itu kayak dibungkus kain gitu. Itu diambil sama temannya, dikantongin pakai plastik. Sudah ya, ini aku buang. Loh emang itu apaan? Kok kamu tahu di situ ada paku? Akhirnya temannya itu cerita, ya aku ini bukannya menuduh. Ini kayaknya yang jualan di depan tokonya pamanmu ini sengaja naruh sesuatu supaya pamanmu itu enggan untuk berjualan di sini. Bahkan pengunjungnya itu juga enggan membeli di sini. Tapi tujuannya dia itu bukan untuk sekedar mematikan usaha pamanmu. Dia itu cuma berharap ya istilahnya supaya tempat ini nggak buka, supaya dia itu bisa buka usahanya itu lebih awal daripada usaha-usaha di sekelilingnya. Jadi ketika toko-toko itu tutup jam 9, orang-orang jualan itu mulai menggelar usahanya. Justru orang jualan di depannya tokonya pamannya Mas Anwar ini bisa buka lebih awal karena tokonya kan nggak aktif Pak Jack. Jadi dia itu ya itu tadi seolah-olah memberikan sesuatu barang, menancapkan sesuatu supaya tempat ini itu orang yang punya itu enggan untuk membuka toko, enggan untuk membuka usaha di situ. Akhirnya diambillah barang itu sama temannya Mas Anwar tadi. Kemudian lah terus itu barang diapakan? Ya udah, ini urusanku, yang penting aku buang aja. Yang penting sekarang pastikan ke pamanmu bahwa ada yang mau nyewa tempat ini. Oh ya sudah, nanti tak temukan sama pamanku aja. Akhirnya begitulah Pak Jack, temannya ini ditemukan dengan pamannya Mas Anwar. Kemudian ada kesepakatan hingga akhirnya tempat itu dibuka untuk usaha oleh temannya. Dan sudah seperti diduga, tidak ada kebingungan sama sekali kecuali orang yang jualan persis di depan tokonya Mas Anwar. Karena ya istilahnya dengan usaha yang halus dan sosialisasi yang disampaikan. Oh ya Bapak Ibu permisi ya, ini tokonya ini mau dibuka. Jadi kalau Bapak Ibu berjualan boleh saja, tapi upayakan jualannya setelah jam 9 sama dengan yang lain gitu. Ya memang di awal-awal Pak Jack, katanya Mas Anwar, ya istilahnya yang jualan di situ katanya masih menurut. Jadi jam 9 itu mereka baru buka, tapi beberapa hari kemudian, istilahnya beberapa waktu setelah toko itu buka, temannya Mas Anwar sempat ngirim kayak kiriman di WhatsApp gitu, dikirimin ke Mas Anwar. Ini loh orangnya naruh lagi katanya. Jadi naruh barang yang sama tapi di tempat yang lain gitu Mas. Waduh kok gitu ya, sudah namanya mungkin dia orang usaha ya, harapannya supaya ya tempat ini nggak hidup terus, karena harapannya dia yang bisa hidup di sini, bukan pemilik tokonya. Padahal kan orang-orang seperti itu kan hanya numpang lahan aja Pak Jack, tapi dengan ya karena mungkin dengan persaingan supaya mereka bisa buka lebih awal, bisa menggait konsumen lebih banyak, jadi ya melakukan usaha-usaha di luar nalar seperti itu tadi.
Jadi itu kisah yang dibagikan Mas Anwar, Pak Jack, sesuatu ya kejadian yang cukup cukup mistis sekali dan berhubungan banget Terus dengan sampai pesugihan. sekarang masih tetap buka gitu. Masih tetap buka, tapi ya itu tadi temannya Mas Anwar katanya ya beberapa waktu setelah buka itu sempat ngirim di WhatsApp itu difotokan kalau orang yang jualan itu ya naruh barang yang sama lagi Nah, di masih tempat tetap lain. jualan di situ. Ya masih tetap jualan, tapi ya seperti itulah Iya. jualannya. Jadi mulai malam hari sama dengan yang di sekelilingnya katanya. Iya. Ya macam-macam ya kan ya orang usaha itu. Iya, usaha baik dari usaha yang ya Iya. normal kemudian tidak normal, Pak Jack. Iya, namanya juga usaha. Namanya juga usaha, betul. Oke, menarik sekali dan terima kasih Mas Anwar sudah berbagi kisah dengan kami Mystery Zone. Dan untuk sobat pemburu kisah, tetap ikuti kisah-kisah kami. Jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.